Haleluya! Jumpa kembali bersama saya Pendeta Leonardus Kewuren yang akan membagi firman Tuhan bagi Anda setiap hari sebagai kekuatan di dalam kehidupan saudara dalam menghadapi berbagai situasi dunia yang tidak menentu. Untuk itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Shalom. Salam. Kita berjumpa lagi dalam pembacaan firman Tuhan dan kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini kami boleh berjumpa kembali dan kami akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda Tuhan pada saat ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami dapat melihat, kami dapat mengalami kasih Tuhan di hari hidup kami yang akan datang. Kami akan terima firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayat 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. "Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya ini menjadi kisah yang sangat menarik oleh karena Yesus dijumpai oleh seorang kafir. Orang Kanaan dicap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir karena mereka berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan alias percaya kepada dewa-dewa. Namun dalam bacaan ini kita lihat bahwa di akhir daripada cerita ini Yesus memberikan ujian kepada perempuan ini. Bahkan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang didoakan, apa yang dimintakan oleh perempuan ini dijawab oleh Yesus. Nah saudara, hal-hal apa sajakah yang membuat Yesus bisa memuji perempuan ini? Yaitu yang pertama, Yesus seolah-olah diam. Dalam ayat 23 dikatakan, ketika perempuan itu datang dan menyampaikan persoalannya kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak berbicara kepadanya. Saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan ketika kita datang kepada seseorang yang kita harapkan ia dapat memberikan jawaban, ia dapat memberikan solusi kepada persoalan kita, tetapi orang tersebut ternyata hanya diam membisu seribu bahasa. Tentu kita akan kecewa dan kita berkata dalam hati, kita telah salah alamat dan kita tidak akan pernah datang lagi kepada orang ini. Dan kita mundur dari orang tersebut. Namun Alkitab mencatat bahwa perempuan ini tidak mundur. Dia mengerti bahwa di dalam keterdiaman Yesus ada sesuatu yang Yesus sedang rancangkan bagi hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berseru, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah doa kita begitu hampa, seolah-olah kita tidak bisa mendapatkan jawaban atas doa kita. Tetapi dengar baik, mari kita pelajari dari perempuan ini bahwa sekalipun Yesus tidak berkata sepatah kata pun, namun ia tetap teguh dalam iman. Ia percaya bahwa dalam keterdiaman Yesus, Yesus sedang melakukan sesuatu untuk dirinya. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari perempuan Kanaan ini, yakni seolah-olah ia ditolak. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-24 dan 25. Ketika perempuan ini didiamkan oleh Yesus, lalu kemudian murid-murid datang minta kepada Yesus supaya perempuan ini ditolak karena ia mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Perempuan ini kemudian mendengar apa yang Yesus ucapkan. Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada orang-orang Israel, kepada bangsaku sendiri." Saudara, ini sebuah penolakan.
Namun perempuan itu bukannya mundur dari Tuhan. Dia malah mendekat, dia malah tunduk, dia malah menyembah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Berapa banyak ketika kita datang kepada Tuhan dan seolah-olah kita ditolak oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Tapi mari pada saat ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa sekalipun engkau merasa seperti tertolak, tapi teruslah datang kepada Tuhan seperti sang perempuan ini. Perempuan ini tetap teguh dengan iman. Dia percaya bahwa sekalipun ada kalimat-kalimat penolakan, tetapi dia tetap percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Yesus datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan, menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang menderita sepertinya. Dan karena itu dia tetap yakin sehingga dia pantang mundur. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah selangkah pun mundur dari Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perempuan ini adalah seolah-olah dirinya direndahkan atau diremehkan. Pada ayat yang ke-26-27, ketika perempuan itu berbicara kepada Yesus, Yesus sudah diam. Murid-murid mengusirnya. Kemudian Yesus berkata dia hanya diutus untuk orang-orang Israel. Perempuan ini masih terus datang kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata bahwa tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak baginya. Dan ini sebuah pukulan yang luar biasa, saudara. Dia perempuan ini dicap sebagai seekor anjing, saudara. Kalau kita pada posisi seperti perempuan ini, tentu kita tidak akan lagi maju, tentu kita tidak akan lagi berhadapan dengan Yesus. Kita berkata, sia-sia aku datang kepadanya. Aku sudah jauh-jauh sudah berharap untuk mendapatkan pertolongannya, tetapi lagi-lagi ia menolak aku. Dengar baik, perempuan ini tidak pernah mundur. Dia malah berkata, dia membenarkan apa yang diucapkan Yesus, bahwa benar anjing itu memakan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa direndahkan. Terkadang kita merasa seperti tidak ada harapan lagi. Terkadang kita merasa seperti sudah tidak ada jalan terbuka bagi kita. Tetapi mari kita pelajari dari perempuan ini, bahwa dia teguh datang kepada Tuhan. Sekalipun dia dikatakan anjing, tetapi dia tetap punya keyakinan bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan pada ayat yang terakhir, ayat 28, Alkitab mencatat, Yesus berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Ya, besarlah imanmu. Yesus memuji imannya. Ya. Dan imanmu itulah telah menyembuhkan anakmu saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan bimbang, jangan ragu. Datanglah kepada Yesus, entah apapun yang engkau alami saat ini. Percayalah bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya pertolongan bagi hidupmu. Apalagi di hadapan kita saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi di mana virus corona yang melanda seluruh dunia. Kepada siapa saudara berlari? Datanglah kepada Yesus, minta pertolongannya. Bahwa sekalipun Yesus terkadang diam, sekalipun seakan-akan kita ditolak, sekalipun seakan-akan kita direndahkan, tapi percayalah bahwa kalau kita datang kepada Yesus, maka selalu ada jawaban. Puji Tuhan, biar sabda Tuhan ini menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.